Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memulai ibadah, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah seharusnya yang terkutuk karena pelanggaran kita, tetapi semua kutuk tersebut telah dipikul Tuhan Yesus, Anak Allah, Maha Pengasih di kayu salib. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus, hari ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus, kita bebas dari murka Allah, dan kita hidup semakin baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari
harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, menderita sengsara, yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami peroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Suara Yesus
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini, yaitu yang tertulis di dalam Zakaria pasal 9 ayat 11 sampai ayat 17. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberikan kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban ke pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokar penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu,
Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Terunan bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yang menjadi warta kita pada saat ini, yang pertama adalah Jumat Agung. Pada hari ini Jumat tanggal 18 April 2025, gereja kita mengadakan ibadah Jumat Agung untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Di setiap jam ibadah kita akan menerima perjamuan kudus. Yang kedua, Ulaun Nahohom. Pada hari ini Jumat 18 April 2025 pukul 14 WIB kita mengadakan Ulaun Nahohom untuk mengikuti detik-detik kematian Tuhan Yesus. Seluruh jemaat dihimbau untuk mengikutinya. Yang ketiga, kebaktian subuh. Pada hari Minggu 20 April 2025, gereja kita mengadakan kebaktian subuh atau buha-buha ijuk untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus masuk pukul 5 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Itulah yang menjadi warta kita pada saat ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi. Itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dalam Kristus Yesus, kita disapa oleh firman Tuhan dalam ibadah peringatan hari kematian Yesus Kristus dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Saya akan baca untuk kita mengikutinya melalui layar monitor. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam waktu 6 jam itu ada banyak peristiwa, ada banyak nilai, ada banyak pesan yang kita dapatkan ketika Yesus disalibkan di bukit Golgota itu. Dan melalui firman yang kita dengar ini, saya menekankan ada 3 hal yang mau disampaikan. Yang pertama adalah saat itu di tengah hari panas terik, matahari masih di puncak-puncaknya, terjadi kegelapan, sebuah fenomena alam. Tetapi fenomena ini bukan tidak berarti apa-apa. Ini memiliki makna yang dalam bagi peristiwa yang sedang terjadi saat itu dan juga bagi kita yang hidup hari ini. Kegelapan dalam firman Tuhan, kalau kita baca dalam perjanjian lama, menggambarkan sebuah situasi yang kacau. Kalau baca misalnya dari Kejadian 1, kegelapan dulu, kacau semua. Kegelapan juga menjadi simbol kejahatan, simbol pertentangan dengan Tuhan, simbol jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan. Kegelapan itu menjadi simbol daripada dosa. Dan kegelapan itu harus dimasuki oleh Yesus. Karena apa? Karena Tuhan yang empunya dunia ini tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar dengan apa yang Dia katakan.
Ketika Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah kematian, maka setiap orang berdosa itu wajib dihukum. Dan Tuhan tidak mau mengingkari itu. Itu sebabnya oleh kasih-Nya Yesus harus menggantikan saya, menggantikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mati di kayu salib itu. Supaya kita ditebus dengan lunas, dibayar dengan lunas, sehingga orang-orang yang percaya itu tidak lagi terbebani oleh dosanya. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai. Sudah selesai itu artinya adalah ada bil yang harus dibayar lunas. Ada kwitansi yang harus dibayar lunas. Dan sudah selesai kata Yesus, itu semua sudah dilunasi. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak ada lagi hutang dosa bagi manusia yang sudah diselamatkan seperti kita ini. Dosa kita sudah dibayar lunas dengan darah, dengan nyawa, dengan pengorbanan, dengan penderitaan Yesus. Penderitaan secara fisik, penderitaan secara emosional karena dihina, dicaci maki, penderitaan penuh dengan kegelapan itu dibayar lunas, supaya kita ini adalah orang-orang yang tidak berhutang karena dosa kita. Amin. Karena itu saya mau Bapak Ibu salam kiri kananmu, katakan kepada saudaramu, dosamu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Silakan Amanginang kiri kanan. Dibayar lunas. Yang di rumah juga bisa salam dengan keluarganya. Kita sudah dibayar lunas. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Sehingga orang yang sudah dibayar lunas utangnya, kita menjadi manusia-manusia baru yang hidup di dalam terang. Alani unang berong namur hingat. Ketika kita merayakan pesta hari peringatan Kristus Yesus itu, muka kita harus berseri walaupun pakaian kita gelap. Karena hutang kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dari situ kita melihat, Amanginang saudaraku sekalian, seberat apapun perjalanan kehidupan ini, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan kita yang empunya kekuatan, empunya kuasa, kita pasti dihantar sampai ke garis finish. Itu sebabnya orang yang sudah ditebus oleh Yesus itu tidak ada istilah give up, tidak ada istilah menyerah, tidak ada istilah berputus asa. Dia memiliki keyakinan sama seperti Yesus yang menyelesaikan segala sesuatunya, maka hidupku juga, perjalananku juga, karyaku juga, perbuatanku juga akan sampai ke ujung. Saya besok hari akan berkata, sudah selesai. Ini keyakinan orang yang sudah dibebaskan, ditebus oleh Yesus Kristus. Tapi yang kedua dari firman ini mau disampaikan kepada kita. Tabir di Tira itu sudah terbelah. Saya baca dari Yesaya 59 ayat 2, dikatakan seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu
sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sekali lagi saya baca. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itulah yang memisahkan kita, sehingga dalam bait suci itu ada yang disebut dengan ruang yang maha kudus dan ruang kudus. Orang tidak bisa langsung nyelonong masuk ke ruang maha kudus itu karena kedosaan kita. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus itu, tabir itu, sekat itu akhirnya dihancurkan. Kita bisa langsung ke haribaan Tuhan, menyampaikan permohonan doa kita, menyampaikan persembahan kita, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan mimpi-mimpi kita ke hadapan Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena tabir tadi sudah robek, sudah hancur, tapi Tuhan itu menjadi pintu masuk kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa harus senantiasa di dalam nama anak Yesus Kristus. Itu mabain. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku sekalian berdoa, tetaplah berdoa melalui Yesus Kristus. Karena dengan kematian Yesus itu, maka tabir tadi, sekat tadi yang memisahkan kita, kita bisa menjadi dekat kepada Tuhan. Wajah kita sebagai imago Dei, sebagai gambar Tuhan, bukan lagi buram. Maka kita ini ganteng dan cantik hari ini, amanginang, karena sudah diampuni dosa. Muka siapa yang biasanya marsui-sui? Orang yang masih menyimpan dosanya. Tapi orang yang sudah diampuni dosanya, dia akan merasa mukanya bergembira. Walaupun hatinya magopu karena banyak persoalan kehidupan yang harus dia jalani. Walaupun pikirannya kesana kemari karena banyak rencana yang akan dia lakukan. Tetapi mukanya tetap bersinar-sinar. Nang peditop pada bata segiopa buhin yalak batak. Alai ketiga Kristus itu dia terima sebagai penghantar dia bersekutu dengan Tuhan. Magodo sigiopati. Langsung nita ibu ikurang, magodo sigiopati. Boleh beri kamu sia muka birang, magodo sigiopat neng. Allah Tuhan itu tadi memberikan kita kepastian yang jelas bahwa Tuhan bisa kita datangi di haribannya, menyampaikan segala permohonan kita. Tapi yang ketiga dalam teks ini yang kita dapatkan adalah bagaimana peristiwa itu, kematian Yesus itu, segala perjalanan di Golgota itu ternyata menimbulkan, melahirkan iman, terutama bagi kepala tentara yang ada di situ. Melihat peristiwa itu, dia bersaksi, dia menyatakan imannya bahwa dia adalah benar anak Allah. Melihat apa yang terjadi bahwa Yesus itu harus menderita bukan karena dosanya, tapi karena kasih sayangnya yang luar biasa. Maka tentara itu yang tidak mengenal Yesus, yang sebelumnya ikut juga membagi-bagi dengan berjudi itu pakaian Yesus. Tapi saatnya dia berkata, dia adalah benar-benar anak Allah. Menginang saudaraku sekalian, ketika kita bersama dalam perayaan ini hadir bersama-sama, apakah dalam dirimu, dalam hati kita, ketika kita melihat Yesus yang tersalib itu, mati memikul dosa kita,
kita semua mengakui bahwa Dia adalah anak Allah. Amin. Amin. Songoni itu di rohama dok. Dan konsekuensi pernyataan iman bahwa Yesus itu adalah anak Allah, maka kita dengan sungguh-sungguh berserah diri kepada Dia, membiarkan ajaran, membiarkan kasih-Nya, membiarkan tuntunannya menjadi penguasa terhadap pikiran kita, terhadap hati kita, terhadap langkah kita ke depan. Itu konsekuensinya. Membiarkan Dia melalui persekutuan kita dengan firman-Nya, persekutuan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau menggarisbawahi beberapa poin. Yang pertama adalah tantangan, persoalan, liku-liku kehidupan itu ternyata tidak bisa menghambat orang percaya itu sampai ke tujuan. Persoalan, tantangan, penderitaan yang kita hadapi hari ini, itu juga mengingatkan kita bahwa kita dengan kepribadian diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, itu tidak akan mampu kita lewati. Ingatlah ketika Yesus berdoa di Dolok Getsemane itu, di bukit Getsemane, apa yang Dia katakan? Kalau bisa, jauhkanlah minuman ini, cawan ini dari saya. Sampai 3 kali. Walaupun akhirnya Dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Dia akan menghadapi penderitaan. Apakah Yesus sebagai Tuhan yang memiliki kuasa, Dia lari dari penderitaan itu? Tidak. Karena ketika Dia selesai berdoa, dalam firman Tuhan dikatakan, maka malaikat Tuhan menguatkan Dia. Kadang-kadang persoalan tidak bisa kita hindarkan, Amang Inang. Karena kita tidak bisa melukis langit. Karena kita tidak bisa menentukan perjalanan kehidupan kita. Tapi ketika tantangan itu hadir, karena dengan peringatan hari kematian Yesus ini, saya percaya bahwa Yesus itu anak Allah, maka keyakinan saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu yang dikirim oleh Yesus menguatkan saya menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, sehingga saya tidak pernah berputus asa. Amin. Amin. Kehidupan ini terus berjalan, Amang Inang. Jadilah seperti perempuan-perempuan itu. Walaupun hatinya remuk, tapi dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Walaupun mimpi-mimpinya seakan-akan hilang, seakan-akan tidak nyata lagi. Tapi satu hal yang dia ingat, saya akan tetap bersama-sama dengan Dia. Seperti apapun godaan dunia ini, kita sekarang sedang digoda-goda. Tadi kami cerita dengan Mang Silalahi, dengan beberapa teman di sana. Tantangan ekonomi ini sekarang, kadang-kadang kita khawatir seperti apa. Pertarungan antara Trump dan juga beberapa kepala negara di dunia ini. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan. Tapi satu hal yang diingatkan oleh orang yang percaya, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di bahasa Batak macetak kasiat di dok. Hubo todo marlubi-lubi, hubo todo marpangotik, somal doa di saluhutna. Saya tahu berlebih-lebih, tapi saya tahu juga menghemat. Dan saya biasa saja atas segala-galanya. Datanglah kita orang percaya, hidupilah kehidupan kehugaharian. Kehidupan kehugaharian adalah biarlah dunia ini berganti-ganti dengan gayanya, berganti-ganti dengan modelnya, tetapi saya masih tetap
mempertahankan simple life, hidup yang sederhana. Biarlah dunia ini mengajak saya, menggoda saya dengan berbagai cara. Tetapi saya masih tetap dalam identitas saya yang berkata, saya akan pelit terhadap diri saya dan saya akan lebih berkasih terhadap orang lain. Pelit terhadap kebutuhan saya, tapi royal terhadap kebutuhan orang lain. Itu kehidupan orang yang percaya. Bukan hanya untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, untuk menutup khotbah ini, pengorbanan Yesus ini saya mau memperdengarkan sebuah lagu dengan judul Jesus Paid It All. Lagu ini ditulis oleh seorang perempuan bernama Elvina Hall dari Amerika, Virginia, pada tahun 1865, tapi akhirnya diselesaikan dengan lirik dan lagunya pada tahun 1868. Sudah lama lagu ini. Lagu ini kata-katanya seperti ini kira-kira. Ku dengar juru selamat berkata, kekuatanmu memang kecil, anak yang lemah, berjaga dan berdoa. Temukan dalam dirimu segalanya dalam segala hal. Yesus telah membayar semuanya, semua kepadanya aku berhutang. Dosa telah meninggalkan noda merah Tuhan, tapi ia menyucinya seperti salju. Tuhan, sekarang sungguh kutemukan kuasa-Mu dan hanya milik-Mu yang dapat mengubah noda orang kusta dan meluluhkan hati yang keras. Karena tiada kebaikan yang kumiliki untuk menuntut kasih karunia-Mu, aku akan mencuci pakaianku hingga putih dalam darah anak domba Kalvari. Dan ketika di hadapan takhta-Mu aku berdiri dalamnya, Yesus mati untuk menyelamatkan jiwaku, bibirku akan tetap mengulang, Yesus membayar lunas hutang-hutang kita. Mari kita lihat Tamanginang. Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow.
Syukur Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami, sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami. Engkau harus menggantikan kami, memikul dosa kami, supaya kami orang-orang yang Kau kasihi beroleh hidup yang baru. Biarlah kami merenungkan dan menghayati pengorbanan Tuhan di kayu salib itu, sehingga ketika hati kami, pikiran kami, keinginan daging kami ingin melakukan dosa, ketika kami mengingat salib-Mu, maka itu akan menjadi pengontrol dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, harus menyerahkan luka, tapi biarlah bilur-bilur luka-luka-Mu menjadi penyembuh atas segala penderitaan kami, tantangan kehidupan kami. Biarlah darah-Mu dan nyawa-Mu menjadi kehidupan yang baru dalam kehidupan kami, supaya kami di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang mampu menguatkan kami berjalan mengarungi perjalanan kehidupan kami dan berkarya untuk kebaikan kemuliaan nama-Mu. Kami yakin bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus dan akan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami hidup, dimanapun kami berada. Saksi melalui kehidupan kami, saksi melalui persekutuan kami, komunitas kami, saksi melalui ucapan kami, karakter kami, dan karya-karya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami waktu untuk menghayati pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh
sekalian, kita akan memasuki dalam pelayanan perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara kami yang masih dalam penggembalaan karena siasat gereja, dan juga yang belum melepas CD, tentu masih belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini, tapi kita boleh bersama-sama dalam gereja ini sampai mengakhiri ibadah saat ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 152 ya 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun di antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dialah yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya,
Apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari 153. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu. Sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk ampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
Kita bernyanyi. Glory
kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 154 ayat 1 sampai 5. Hias, selamat jiwaku, 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 hias, selamat ji
kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 179 ayat 1 sampai 9. Di sana
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 449 ayat 3. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 86 ayat 1 sampai 3. Berlindung
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 183 ayat 1 sampai 5.
kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 198 ayat 1 sampai 3. Kita bernyanyi dari nomor 14 ayat 1 dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan dia yang menebusmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tuhan tidak selalu menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya dia mendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu itu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesat, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita tidak bisa bersalaman karena waktu. Bueno. Ya, kita sama-sama mengucapkan seperti ini. Berbahagialah, hutangmu telah dihapuskan. 1, 2, 3. Berbahagialah, hutangmu telah dihapuskan. Amang dan Inang jangan pulang dulu, kita berdiri.